kan ini artis utamanya Bu Rohisatun. Bu Rohisatun itu pertama kali berkenalan dengan SHU itu kapan? Saya ikut SHU pertama ya di Puskesmas yang mengadakan kan Bu Endah. Itu ada SHU 1 bulan sekali. Ketika ikut sebulan sekali ya. Itu hal apa yang membuat ibu akhirnya tergerak untuk kayaknya SHU menarik atau apanya gitu? Karena Ustadz Anwar tentang bedah persurat itu Al-Quran itu, jadi saya semakin tahu isinya Al-Quran, semakin detail juga. Saya membuktikan itu yang doa-doanya itu sangat bagus sekali, seperti yang pernah disampaikan Ustadz Anwar ya, ada 6 dzikir yang paling utama itu selalu saya pegang. Saya mau mendoakan siapapun saya pakai ini. Doa-doa apa saja ibu yang sudah ibu rutinkan, maksudnya sudah ibu doa terus akhirnya diijabah oleh Allah itu? Ya selain amalan-amalan ya, itu saya megang 6 ini. Setiap saya ada masalah, ada ujian apapun, setelah saya kenal dari SHU yang disampaikan oleh Ustadz Anwar, 6 dzikir yang paling utama. Contohnya anak saya Mbak Dina 8 tahun, baru pindahan dari Sulawesi. Dia pengen punya anak, memprogram anak sama pengen umroh. Nah, terus saya tanyakan gini, pengen berobat berapa habisnya? Ditarget 10 juta. Terus umrohnya di target 27 apa 30 ya dia? Waktu itu kan rencananya mau backpackeran ya. Iya. Sekarang lagi tren juga nggak backpacker? 2 kali backpacker gagal, ternyata jodohnya di SHU. Jadi ya itu ya pokoknya berapa ya, 40 berdua kayaknya pas waktu itu backpacker gitu kan. Terus habis begitu jual beli sama Allah berani enggak gitu kan. Terus disedekahin 10 di awal gitu loh untuk pengobatan sama pengobatan sama umroh itu gitu kan. Total. Terusan habis begitu ya udah terus dikeluarin di awal ya Bu ya. Tapi aku nggak punya uang Bu. Dan aku tuh pengen itu karena saya ibu rumah tangga ya, jadi aku nggak mau pakai uang suamiku, aku nggak mau gitu kan. Aku tuh maunya pakai uang aku sendiri gitu kan. Untuk sedekahnya itu loh, sedekah di awal itu kan. Terus habis begitu akan pakai ini. Terus tiba-tiba ya ada yang order tas gitu ya. Nilainya itu tas untuk rajut, keuntungannya itu melebihi itu gitu loh. Intinya bisa untuk sedekah 1 kali itu gitu. Oh jadi mbaknya kesibukannya tuh bikin tas rajut atau apa? Enggak sih, nyariin barang aja gitu. Jadi ada yang temen gitu kan, temen terus kamu kan posisimu di Jakarta, tolong dong cariin tas rajut ini. Nah pas segitu waktu itu oke Bu, siap. Dan kayaknya ya mungkin dia kiriman Allah kali ya. Jadi melalui beliau tiba-tiba ya itu intinya kok tiba-tiba puluhan juta itu kayaknya gampang banget gitu ya. Terus akhirnya kan keuntungan dari tas itu kok pas gitu loh. Intinya yang saya butuhkan itu sekian juta untuk sedekah itu loh, infak sedekah itu kok pas gitu loh. Intinya tuh jumlahnya juga pas gitu kan. Terus ya begitulah Allah kalau mengatur ya. Intinya ibaratnya saya itu nggak kerja, cuma di rumah gitu ya, tapi karena tekad aku pengen pengen sedekahnya di awal itu ya, pengen hasil jerih payahku sendiri gitu, nggak mau uang suami gitu kan. Dan habis begitu nah mulai dari situ tuh jadi kebuka gitu loh. Ini tiba-tiba bulan berikutnya udah daftar yang backpacker itu ya. Setelah selang berapa bulan tuh malah positif hamil. Akhirnya kan
ini udah dinanti-nanti tapi pengen umroh juga gitu ya, terus udah daftar yang backpacker, terus akhirnya batal kan. Yang dokternya kan bilang ini saya beraninya ngasih 1 kali jalan aja Bu gitu kan. Berangkatnya itu kan rencananya itu ternyata tepat di usia kehamilan 8 bulan gitu kan. Wow. Jadi besar banget. aduh gitu kan. Jadi dokternya itu nggak berani gitu kan. Ini beraninya ya, ngasih 1 kali jalan, berarti ya harus dilahirkan di sana. Misalnya memaksa untuk pergi gitu ya. Terus akhirnya kan dokternya bilang, apa enggak itu aja Bu, nanti kalau kesananya itu sekalian bawa hasilnya gitu loh, untuk apa itu namanya, berterima kasih sama Allah gitu kan. Terus akhirnya ya udah, ini akhirnya dibatalkan kan, yang backpacker itu batal. Terus tahun kedua ini usia 1 tahun gitu, 1 tahunnya ini mencoba daftar lagi backpacker tapi pengennya di Ramadan gitu ya. Terus gitu yang dari pihak sananya bilang berat kalau bawa bayi itu berat gitu, apalagi usianya baru setahun gini kalau Ramadan itu berat Mbak gitu kan. Di sana itu panas, udaranya panas ini. Ya udah deh batal lagi. Terus akhirnya ketemu itu yang ketemu SHO gitu kan. Yang ibu itu aku bilang gini, Bu aku mau, pokoknya aku tekatin tahun ini tuh harus berangkat gitu ya. Terus habis begitu ya udah aku ya ikut berangkat ya gitu, tapi aku cuman punya uang 5 juta gitu kan. Jadi tambahin, ini mah bukan nambahin tapi memang bayarin gitu kan, selisihnya banyak ya. Jadi terus lah sama suami itu gini, udah diiyain aja. Ya gila ya enggak itu doang, aku gitu. Orang uang yang kita buat berangkat sendiri aja gitu ya. Itu intinya itu ya mungkin kurang atau mepet gitu kan. Terus masa mau sama ibu gitu kan. Ibu mintanya itu lagi ibaratnya nggak mau backpackeran lagi, mintanya SHU gitu kan. Udah jatuh cinta sama SHU gitu kan. Terus begitu ya udah, terus akhirnya ya udah deh bismillah, pasti nanti pokoknya ibu suruh ngencengin doa aja gitu. Jadi uang yang 5 juta itu kan untuk DP-nya ibu juga kan, untuk DP, terus saya DP, Mas Arif DP di SHU gitu kan. Ya udah, terus dari situ tuh serius ini gini kan. Ya sawal gitu kan, waktu itu kan sawal. Terus habis gitu pas sebelum berangkat juga ibaratnya ibu kan dapat musibah kecelakaan, terus harus di operasi gitu. Waduh, ini tinggal berapa 2 bulan lagi kayaknya. Aduh, ini dipending dulu atau gimana ini gitu kok. Jadi sempet ragu-ragu gitu kan. Terus habis begitu delalah itu selang berapa bulan gitu ya udah bisa ngelunasin sih. Tiba-tiba dapat rezeki gitu kan, dari kantor itu ada rapelan tunjangan kinerja gitu kan. Jadi iya, makanya ya Allah emang bener-bener ya kalau intinya itu memuliakan orang tua utamanya ibu ya ada aja jalannya gitu kan. Padahal waktu segitu tuh bener-bener kayaknya nggak masuk akal lah. Intinya tuh uang di tabungan juga nggak ada. Terus ya modal berani sih, modal nekat aja gitu, udah daftar gitu loh. Kan ada si salah satu ustadz lah yang bilang, kalian nggak berani ya intinya nawarin orang tua, ya Bu besok ya Bu berangkat gini gitu kan, apa yang kalian takutkan gitu. Nah itu tuh terngiang gitu. Jadi yang suami, alhamdulillah sih suami selalu support ya. Intinya selama kita masih bisa nyenengin orang tua ya senengin aja gitu. Pokoknya selama kita bisa mengusahakan ya tapi kan ini kita itu udah, pokoknya pada saat itu tuh ya megang duit aja kayaknya ya enggak sih.
jadi ya emang ya, tapi tiba-tiba ya ada rezeki itu intinya, wah ada kenaikan nganu tunjangan kinerja dirapel 1 tahun kayaknya tuh gitu sampean. Terus begitu ya Allah Masya Allah gitu kan. Terus akhirnya kan ya udah ya bisa ngelunasin gitu loh, ngelunasin yang umroh Syawal itu kan 2019. Makanya ini diulang lagi kan kemarin gitu. Kemarin itu 0, bener-bener nggak ada. Dan yang kemarin itu apa tuh sampai merinding gitu loh, intinya ngeri. Apa itu namanya, kita belum menerima duit tapi ini udah berani ibaratnya udah berani daftar sendiri ya sendiri. Iya makanya ini udah kayak apa itu lelucon aja sih gitu kan, tapi Allah kalau lagi ngajak bercanda kan begitu gitu. Untuk ngasah keyakinan kita ya, yakin nggak gitu kan, intinya kan kayak gitu. Yang kedua ini juga kayak gitu sih. Wah, berarti itu luar biasa. keramat banget nih doa ibunya ya. Iya bener, ini selalu keramat ini. Berarti apa? Mulai dari pencerahan dari beda ayat, kemudian didoakan anaknya ingin punya keturunan, dapat keturunan, umroh bisa umroh, ngulang lagi ya bisa lagi gitu. Ini tinggal ya banyakin doanya aja ini. Tinggal apalagi listnya Bu, saya butuh ini. Nah iya makanya ini kan apa itu, wah saya ini butuh rumah, ya udah deh aku berangkatin ibu ya, doain di sana banyak-banyak biar dapat rumah Ini gitu. baru nyari rumah Mas. Iya kan baru nyari gitu di sini. Ini masih ngontrak. Kemarin kan yang menarik berarti tadi kan tadinya Mbak Dina kan tadinya mau backpackeran. Mungkin ya kalau memang namanya lewat biro kan memang karena paket ya. Jadi kalau dari segi ekonomis ya lebih murah yang backpacker. Muda gitu ya, Iya masih muda kan. Waktu itu masih Bisa muda aja. gitu ya. Jadi ya, Akhirnya kan coba kan seru gitu lah, ngikutin gitu, ibu, gitu. akhirnya berangkatnya lewat bareng SAU. Nah, kesan apa yang didapatkan setelah umroh? Mbak Dina ikut tahapannya kan, kayak workshopnya ikut, terus bimbingannya ikut. Tapi nggak terlalu itu sih intens. Tapi ya kalau disuruh milih lagi ya misalnya berangkat ya insya Allah sama SHO lagi sih. Apa yang didapatkan pertama kali umroh bersama SAU? Kesannya yang didapatkan apa ya setelah Ya kesannya bersama ya itu sih apa namanya, ya emang lebih mentingin ke ibadah ya. Jadi setiap ada waktu luang ya tausiah gitu kan, diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Terus kayaknya beda sama travel yang lain sih, intinya di situ keluarga juga dimasukkan ke grup gitu loh. Jadi kan bisa ikut memantau gitu loh, memantau para jemaahnya gitu kan. Oh di sana ngapain aja gini udah apa lagi, udah ya pokoknya bisa ikut sudah memantau sih. terprogram Mungkin gitu. kalau untuk dari biro yang lain mungkin enggak, mungkin yang masuk grup ya cuman jemaahnya aja gitu ya. Jadi kita dari situ juga kental banget ya intinya kebersamaannya gitu kan, kebersamaan. Terus Sosialnya, apa itu namanya, mutawif-mutawifnya, leadernya juga cepet tanggap gitu loh ini. Kalau Ibu Rohesatan, ini berarti dengan SAU kan pertama 2019 umrohnya, dan 2023 kemarin. Tapi sebenarnya sudah berapa kali umroh sebenarnya? Apa mungkin pernah umroh sebelumnya dengan biro lain gitu? belum. Saya kan haji yang 2005 2006 ya. Haji ya? Ikut yang belakang rumah saya, Gus Nung yang punya pesantren itu. Jadi kalau dibandingkan, misalkan sudah haji dengan biro yang lain, ada perbedaan yang spesifik ya antara Jauh sekali. spesifiknya dalam hal apa? Seperti rasanya itu dengan apa yang dilakukan yang pada haji 2006 itu sama yang umroh 2019. Walaupun itu saya pengen yang Lailatul Qadar, tapi ini masih kecil jadi saya tertunda. Terus saya udah Bu, nanti berangkat sendiri besok pas Lailatul Qadar. Nah ternyata alhamdulillah dia pindah dari Jakarta pulang. Terus saya pengen Lailatul Qadar, ternyata
alhamdulillah seperti mimpi. Awalnya saya awali dari Mbak Endah yang mau punya kerja. Itu saya niati kan, Bu Endah kan ngisi itu apa kajian seperti Ustadz Anwar tapi di Salimah. Nah itu ngisi yang 99 hari mudah untuk umroh. Nah setelah itu saya menggebu-gebu lagi dan saya tabungannya baru sedikit. Kemarin tak hitung baru 950, beda dengan yang 2000. Makin jauh. 150.000 makin jauh itu. Kalau dipikir dengan Kayaknya sih nggak nyanda sih, nggak dipikir pakai. enggak pokoknya Masya Allah, jadi subhanallah, sampai saudara-saudara saya yang kakak saya itu pada marah-marah kan. Saya enggak pamit sama sekali, mau berangkat baru pamit. Oh, marah-marahnya kenapa? Gimana? Kasih tahu. Nggak Gak dikasih tahu. Itu pemenuhannya gimana tuh sih saya? Jadi tuh gini Mas, intinya itu apa itu? Itu tuh bisa ngelunasin itu tuh karena saya jual tanah. Gitu. Jual tanah itu juga kayak orang sulapan, Jual kaca. kayak sulap gitu, cuing langsung gitu loh. spontan. Lah, gimana gitu, tuh? gitu loh. Cuing gitu ya. Nah jadi tuh apa itu? Yang tanah sebelah rumah ibu gitu kan, itu kan memang tanah saya ya. Terus pindah ke Jateng itu kan memang harapan kami ya, intinya saya sama suami itu emang pengen pindah, semoga nanti kalau mutasi itu dapatnya Jateng gitu ya. Alhamdulillah udah terkabul gitu kan. Terus yang bapak itu jadi mikir kan, intinya kamu udah ada tabungan belum buat beli rumah gitu kan. Kan kalau udah pindah ke Jateng ya paling enggak itu udah harus beli rumah lah gitu kan, intinya gitu. jangan ngontrak-ngontrak terus gitu. Nah terus belum Pak gitu kan. Terus habis begitu akhirnya ya udah bapak tak kasih solusi itu apa itu namanya, tanah sebelahmu itu Dijual udah aja. mending dijual aja kalau memang ada yang mau gitu kan. Terus habis begitu tuh oh gitu aja ya Pak ya gitu kan, iya biar kamu tuh nggak ngontrak-ngontrak gitu kan intinya. Terus habis begitu ya udahlah, aku tak izin dulu sama Mas Arif gitu kan. Terus habis gitu ya udah, terus gimana ini, wong kita ya kayaknya nggak bakalan tinggal di sini gitu kan intinya. Di sana di Jepara maksudnya. Di Jepara itu kan. Ya udahlah, mending gitu aja gitu kan, intinya mending dijual aja gitu. Ya udah, tapi terus akhirnya kan terus kalau dijual tuh maunya itu berapa gitu kan, intinya gitu. Nah terus habis begitu terus gimana Pak, berapa Pak gitu kan, misalnya dijual itu berapa gitu kan. Terusan dan supaya biar aku tuh bisa dapet rumah di Semarang itu tuh Kak, aku harus ngejual tanah itu tuh Harga berapa? gitu kan. Yang Kan beli emang siapa? harus, kalau ngejual ya harus bisa dibuat beli, bener-bener bisa dibuat beli gitu kan ya. Terus habis begitu akhirnya tuh ya udah Nah waktu segitu itu pandangan untuk pembeli itu tuh cuman tiga orang gitu ya. Jadi termasuk salah satunya Bu Endah. Itu kan punya TPA TPA sebelah itu ya, megang TPA itu. Nah yang kedua itu pondok pesantren yang belakang Kusnul yang rumah saya naik haji. itu kan memang butuh perluasan banyak gitu ya. Terus yang ketiga itu ya maklar tanah ada gitu kan. Terus habis gitu terus mau dijual berapa gitu ya intinya. Nah terus waktu itu kan belum jauh maksudnya itu untuk sekedar mikir umrah itu jauh. Pokoknya yang penting kebutuhan saya tercukupi gitu, rumah, terus ya emang ada hutang gitu ya, hutang karena anak saya yang kecil itu kan sering sakit dan masuk rumah sakit kemarin, lumayan juga pinjam uang kantor gitu ya. Terus ini sekian Pak, jadi
rumah di Semarang juga 300-an lebih gitu kan intinya gitu ya. Terus habis begitu ya udah akhirnya kan bapak membantu untuk mengkalkulasikan kebutuhan saya gitu ya intinya. Ya udah ini berarti tuh sekian kamu harus menjual tanahnya tuh sekian gitu kan untuk bisa nutupin semuanya. Lah oke, terusan tapi ibumu kayaknya tuh pernah ditanyain beberapa kali sama temennya gitu ya tentang tanah itu. Dia tuh pengen beli tanahmu gitu kan. Coba nanti jangan ketiga orang itu dulu gitu. Terus habis begitu ya udah tolong dihubungin aja yang ibu kan ibu menghubungi ya dengan harga awal tadi itu yang udah direng-reng sama bapak gitu kan untuk itu kan kalau jual tanah itu juga harus ada pajak dan lain-lainnya gitu kan, jadi itu harus masuk semua gitu loh. Terus habis begitu ya udah fix di harga sekian. Terus habis begitu udahlah ibu menghubungi temennya itu terus dengan harga itu tadi yang awal itu kan. Nah terus habis begitu oh iya mbak, dan itu tuh ya dan kayaknya itu langsung gitu ya diokein gitu ya yang harga awal itu kan. Nah terus akhirnya ibu itu tiba-tiba tuh nyeletuk gini ke aku gitu. Aku tuh pengen umrah Lailatul Qadar. Engko nek kamu dapat nganu yo engko aku minta persenan nganu ya tanah. Loh padahal itu kan udah dikalkulasi semua. Jadi itu udah mepet gitu loh. Untuk belum kan enggak nganu terus. Loh, padahal itu udah sounding kan, udah sounding ke orangnya gitu dengan harga segitu. Udah deal ya. Udah deal. Kalau laporan bapak mah bakal marah ini gitu kan intinya. Wong itu emang kebutuhannya kita gitu kan. Terus habis begitu kok ono-ono wae gitu kan pasti yang bapak. Terus akhirnya tuh aku ituin sama bapak, Pak, ibu kok tiba-tiba kayak gitu, ibu nek punya gegadan itu kan emang tekad banget gitu. Kalau punya gegadan itu emang begitu gitu loh. Terus habis begitu akhirnya itu diituin, tapi kan harga itu tuh udah disounding sama ibu. Terus misalnya mau ngerubah, dan ntar dikira mencela-mencele gitu ya intinya kan gitu. Terus habis begitu nggak mungkin dirubah. Terus kalau misal pun dirubah, aku malah nggak yakin bisa laku gitu. Mosok di kampung segitu laku gitu loh intinya di dalam gitu kan. Pak itu gini, wes tak tengahi gini wes. Apa itu namanya? Pokoknya itu intinya kamu tuh dapatnya tuh segitu yang udah dihitung gitu loh. Ibu. Nah, dene ibu bisa ngejualin lebih dari itu, berarti semua sisanya itu rezekinya ibu dan harus dikasihkan ke ibu gitu. Oh iya. Harganya itu. Dari yang deal awal sama nanti dijual lagi ditambah berapa ya segitu gitu ya. Begitu kan akhirnya kan ibunya yang ngedilin itu tadi dengan harga pertama itu kan datang ke rumah. Terus habis begitu tuh tiba-tiba dirubah lagi. Saya rubah. Harganya saya kan. Sholat minta pertolongan ya Allah. Ternyata maaf ya mbak, kemarin tuh belum termasuk umroh terus telepon bu. Nah kemarin kan baru iseng-iseng ya, terus kalau gini gimana, lebih dari itu saya pengen umroh Lailatul Qadar, terus jatuhnya berapa, terus ternyata lebih dari itu. Terus di total iya enggak apa-apa bu kalau memang ibu pengen umroh, maaf ya mbak, kemarin kan saya cuman hanya dengar-dengar. Nah kalau saya tawarkan di yang lain pasti dibayar, apalagi Gusno kan pepetan itu yang diarah. Tapi saya enggak mau, masalah jenengan kan guru ngaji, di samping itu dekat dengan TPA. Bu Endah kan pernah bilang mbak kalau nanti dijual jangan mbak, orang jangan kena sekolah situ kan terus ditingkat gitu, jadi kecepet gitu. Nah kalau itu kan guru ngaji. Nah, kayaknya ngelihat kemampuan yayasan Bu Endahnya kayaknya enggak baru nol, belum mampu kan gitu ya, terus menyelesaikan yang TPA. Jadi saya enggak cuman saya yang ngomong ke Mbak Endah. Ya itu langsung ditengahin bapak gitu loh intinya. Tadinya udah harga segitu bu, gini-gini, terusan habis begitu naik harga, terus
Nggih monggo sih Mbak, wong kita yo nggak butuh-butuh amat ngomongnya ya gitu sih, intinya nggak kelihatan butuh banget gitu kan. Terus habis begitu nganu akhirnya tuh ya udah akhirnya mereka konsul sama saudara-saudaranya, akhirnya kesepakatan deal itu ya intinya udah disepakati deal harga sekian gitu kan Dengan umroh saya. Nah ini kelebihannya. mepet, jadi pas untuk buat daftar umroh itu, Umroh. buat daftar Sama umroh itu jadi langsung pelunasan itu kan. Sama yang tak ucapkan tadi ke Bu Endah tadi yang 2,5 juta sama saya bisa Jadi ngasih untuk sangu sama itu sih Cukup zakatnya lah ya. juga. pokoknya cukup gitu kan intinya. Berarti ibu sudah umroh 2 kali berarti ya. Iya. Nah kalau 2019. tadi kan ibu sudah membuktikan bahwasanya umroh itu dengan cara yang tepat, Iya. dengan tujuan yang tepat itu bisa kok gitu. Iya. Dan keyakinan kalau Iya. saya ngeliat Ainul yakinnya dari harus dari kuat. catatannya itu 70% ini doa, sisanya Itu tuh nggak nyampe nggak nyampe berapa minggu doang. Oh, dalam Satu hitungan minggu ya? Jadi Iya. nggak nyampe 1 bulan. 1 minggu makanya Mbak Endah itu sampai Dia aja Ya, sampai saya mau kaget, berangkat ibaratnya siapa? sampai diituin Bu Endahnya itu gini. Mbak, aku Merinding, Mbak. ibaratnya kayak nggak yakin gitu. Udah deh 5 juta dulu. Ada nggak? Nggak ada. Ya memang nggak ada gitu. nunggu dari itu. Dan waktu itu tuh sampai heran nih gini. Ibu gimana Bu? Nggak apa-apa nanti langsung dilunasin. Maksudnya tuh langsung bisa gitu. jadi nggak DP dulu nggak apa jadi langsung emang Iya, gitu saya kan. Terus, ngurusi itu, tapi kan ini surat-surat bisa itu. jadi gagal gitu karena belum ke notaris belum teken uang. Jadi itu aduh ngeri, aku juga ngeri wes pokoknya dikencengin jalur langitnya dikencengin terus akhirnya itu Jadi saya itu udah tiba-tiba yakin ditelepon. saya itu pokoknya Oke berangkat. Pak ini saya DP-in dulu ya Pak tanahnya ke notaris gitu kan. Akhirnya alhamdulillah gitu kan akhirnya kan ya udah yang penting 250, Mas. bisa berangkat dulu kan intinya kan ibu pengennya tuh tahun depan, maksudnya tuh karena ini kan masih apa itu namanya masih proses jual beli, ibaratnya jual beli tanah gitu ya, pengennya tahun depan. Terus habis begitu ternyata udah dapet DP gitu ya, udah dapet DP yang udah bisa buat daftar gitu kan. Ya udah disegerakan aja deh pokoknya. Kalau untuk hal-hal yang baik itu harus disegerakan, kita nggak ngerti umur betul, itu betul. sampai kapan Benar, gitu benar. ya. Jadi akhirnya Jadi kalau udah soal itu karena Buro Kesehatan ini yakinnya kuat banget ini mudah lah. Soal umroh mudah itu sudah dapat. Nah, kita sekarang pengen gali yang itu kan umroh mudahnya sudah 2 kali umroh dan makin yang terakhir malah makin ngeri ya 950.000 sampai lunas gitu dan itu waktu yang singkat. Nah, waktu singkat. Umroh kalau soal umroh mudah sudah kita pindah ke umroh mengubah. Artinya apa sih yang ibu rasakan atau perubahan-perubahan yang terjadi pasca melaksanakan umroh? Entah itu misalkan doa-doa yang terkabul atau perubahan baik dalam diri ibu tiba-tiba ya bukan doa-doa untuk jangka panjangnya tiba-tiba dapat, jangka pendeknya dapat, itu apa saja yang pernah terjadi? Banyak sekali ya setelah saya mengenal SHU, Sekolah Haji dan Umroh, ilmunya memang sangat luar biasa. Dan setiap saya ada ujian atau ada permintaan apa dari keluarga saya setelah saya hijrah ya, karena ainul yakin saya Allah yang mencukupi, karena semua rezeki sudah diatur. Jadi itu ndak bisa ada yang ngutek-ngutek. Seperti anak saya yang di PLTU ya, itu yang ikut hampir 800 orang. Tes 800 orang. 4 kali. Tapi ainul yakin masuk. Nah, diambil cuman 24. 800 diambil 24. Contohnya juga Mas Saik dulu, mantu saya itu yang belum di BPK, itu 25.000, yang diambil 52. Kalau dipikir sampai adik saya, dia kan minta doa ke ibu saya, terus ke ponakan adik-adik saya, langsung, masamu gampang kayak mlebu BPK. Dia itu nangis, Bu, aku ngandep kok enek pamitan karo dulur-dulur tambahin mesti aku dinganu. Loh. Nah, dia kan nganggepnya
sulit bagi dia, tapi bagi Allah kecil lah kan. Insya Allah lolos. Nah dia kan saya ujian terakhir itu Bu nanti pengumuman minta doanya pengumumannya jam 2. Saya nunggu ibu saya sakit. Saya tinggal sholat duha di musola. Rokis nunggunya aku kok masih tinggal kok jadi sholat duha kok sampai saat ini. Nah, saya nunggu. Ainul yakin saya Mas Ai nanti kalau ada bel berarti hari kabar baik, kalau tidak ada berarti tidak terima. Jam 2 pas ngebel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah ibu saya diterima, tapi saya ditempatkan di Sulawesi. Terima aja, dimanapun itu tanahnya Allah. Saya seperti itu. Terus saya ke nusul ibu saya. Alhamdulillah bu, ternyata Mas Sai Keterima. Ya pokoknya doanya ibu itu emang. Nah yang begitu. aneh dan ajaib itu malah ini. Kenapa tuh Bu? Yang 8 tahun baru punya anak. Satu kata aja yang menggambarkan tentang SHU menurut Ibu. Kalau SHU ya sekolah haji dan umroh itu ilmunya sangat luar biasa. Terus bisa untuk bedah surat-surat Al-Quran per ayat itu tadi ya. Itu sangat luar biasa karena di biru-biru lain tidak ada. Terus kajian-kajiannya juga, doa-doanya. Nah itu apalagi 99 Hari mudah untuk Baitullah. Itu yang saya pegang dan saya doa ini yang Ya ini nggak nyampe 99 hari ya. Iya, seminggu malah jadinya. Tadi kan kita berulang-ulang ya, Ibu memegang 6 zikir utama. Biasanya nanti yang biar nonton juga tahu gitu ya, nanti ikut Ibu bisa tolong dibacakan Bu doa yang Ibu benar-benar pegang gitu. Iya. Dengan hikmat gitu ya. Iya. Ini doanya kita baca ya. 6 zikir paling utama dari Kiai Haji Anwar Jufri LC. Yang pertama, sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Kalau bisa sehari 100 kali. Jadi setiap selesai sholat kita baca 20. Terus yang kedua, Rabbi firli watub alaina innaka anta tawwabur rahim. Astaghfirullahal adzim la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang ketiga, ya dzal jalali wal ikram. Yang keempat, la haula wala quwata illa billah. Yang kelima, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang keenam, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Makasih Bu. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kami semua.